ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksiru minas salati alayya fa inna salatakum alayya maghfiratun lizunubikum. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, para kiai, para asatidzah, para guru, para orang tua dan tokoh masyarakat yang sangat saya hormati dan muliakan, wabil khusus guru kita bersama Ketua Majelis Ulama Indonesia daripada Bojong ya? Ya, Bojong. Daerah Bojonggede Al-Mukarram wal muhtaram Kiai Haji Misbah Zulfikar, kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, terus diberikan istiqomah untuk membimbing kita untuk selalu dekat kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Amin ya rabbal. Kepala Desa Waringin Jaya Bapak Rahmat yang sangat saya hormati, Ketua DKM Masjid Al-Hikmah Ustaz Badruddin beserta para asatidzah lainnya, Bapak Ibu sekalian hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah, dengan izin dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, malam ini kita dapat bertemu, berjumpa dan bersilaturahmi di dalam satu majlis yang insya Allah majlis ini penuh dengan rahmat dan barokah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Bapak Ibu, sekarang udah jam 10:30. Ini biasanya sampai jam berapa di sini? Halo? Sampai jam berapa? Jam 1. Jam 1. Benar? Betul? Oke. Berapa duit? Malam ini kita berjumpa dan bertemu di dalam tempat yang baik dan di dalam acara yang baik. Insya Allah selesai acara ini kita menjadi orang-orang yang baik. Amin ya rabbal. Tempat yang kita duduki saat ini adalah tempat yang paling terbaik yang ada di muka bumi ini. Tempat yang kita duduki saat ini, inilah tempat yang paling terbaik yang ada di muka bumi ini. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah. Kata sahabat, ya Rasulullah, tempat apa yang paling baik yang ada di muka bumi ini? Kemudian Rasulullah menjawab, khairul biqa masajiduha. Sebaik-baiknya tempat adalah masjid. Alhamdulillah. Masjidil Haram di Mekah. Tuh, Masjidil Haram Mekah. Entar didampingin sebelah kanannya Masjidil Aqsa di Palestina. Ibu tahu Palestina?
masuk masjid di ke dalam surga, kata Nabi, masjid yang pertama dibangun oleh Allah di muka bumi ini Masjidil Haram Mekah. Itu yang pertama nanti masuk ke dalam surganya Allah. Masjid Nabawi di Madinah, tiga-tiganya masuk ke dalam surga. Barulah nanti seluruh masjid yang ada di muka bumi ini pun juga akan masuk ke dalam surga. Dan masjid yang paling terakhir adalah Masjid Al-Hikmah. Gak apa-apa terakhir, yang penting masuk. Gak apa-apa terakhir, yang penting masuk. Masjidnya yang masuk, masjidnya yang masuk. Tapi kata Nabi, nanti ketika Masjid Al-Hikmah akan masuk ke dalam surga, Allah tanya sama masjid. Apa kata Allah? Ya baiti, rumahku, masjid, engkau akan masuk ke dalam surgaku. Adakah orang-orang yang ingin engkau ajak masuk bersamamu? Allahu Akbar. Allah tanya kepada Masjid Al-Hikmah, apa kata Allah? Masjid, engkau akan masuk ke dalam surgaku. Adakah orang-orang yang akan engkau ajak masuk ke dalam surga bersamamu? Faqala na'am. Kata masjid, ada. Kata Masjid Al-Hikmah, ada ya Allah. Siapa yang akan engkau ajak masuk ke dalam surga bersamamu? Kemudian masjid itu bilang, Masjid Al-Hikmah ngomong, ya Allah, ada yang akan aku ajak masuk bersamaku. Siapa? Yang pertama yang akan aku ajak bersama aku masuk ke dalam surga, yang pertama kata Masjid Al-Hikmah, siapa kira-kira? Merebot. Siapa yang pertama yang akan diajak masuk oleh Al-Hikmah? Imam, bukan. Makmum, bukan. Apalagi merebot. Siapa yang pertama? Yang pertama kata Masjid Al-Hikmah, yang pertama yang aku akan ajak masuk ke dalam surga bersamaku, katanya, bukan imam, bukan makmum, bukan merbot, bukan DKM. Ada DKM ini. Yang pertama yang akan aku ajak adalah orang-orang yang telah menginfakkan hartanya untuk aku, kata masjid. Allah. Insya. Halo. Ini masih ada orangnya bukan gini. Lanjut. Yang pertama yang akan aku ajak orang-orang yang telah menginfakkan hartanya untuk aku, kata masjid. Orang-orang yang telah mewakafkan tanahnya untuk aku, orang-orang yang telah mengeluarkan hartanya untuk aku, yang pernah memberikan semen untuk aku, memberikan pasir untuk aku, mereka orang-orang yang akan aku ajak masuk ke dalam surga bersamaku. Masya Allah. Bapak, Ibu, mohon maaf, dulu orang tua kita yang pernah beliin semen buat masjid ini, andai kata dia sudah meninggal dunia, terkubur mungkin jasadnya dia. Orang-orang yang dulu pernah membeliin pasir, yang pernah membeliin besi, yang pernah membeliin semen, walaupun dia sekarang sudah meninggal dunia, terkubur jasadnya di dalam tanah, tapi insya Allah malam ini dia sedang senang dan tertawa, senyum bahagia karena mendapat pahala dari Allah. Insya Allah. Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salafin. Apabila manusia meninggal dunia, apabila manusia meninggal dunia, in qata'a amaluhu, putus amalnya.
orang kalau sudah meninggal dunia masih bisa sholat nggak? Masih bisa sholat tidak? Orang kalau sudah meninggal dunia masih bisa ngaji nggak? Masih bisa hadir maulid tidak? Orang kalau sudah meninggal dunia terkubur jasadnya di dalam tanah, illa min salasin, kecuali 3. Walaupun dia sudah tidak bisa lagi sholat, walaupun dia sudah tidak lagi bisa sembahyang, walaupun dia sudah tidak bisa lagi baca Quran, walaupun dia sudah tidak lagi bisa ikut pengajian, tidak bisa hadir karena jasadnya ada di dalam tanah, walaupun dia sudah terkubur, tapi setiap masjid ini diadakan ibadah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, maka dia akan mendapatkan pahala karena sodakotin jariyah, ada sodakoh yang pernah dia keluarkan. Alhamdulillah. Tuh beruntungnya tuh, makanya beruntung walaupun dia beliin pernah 1 sak semen. Demi Allah malam ini dia bahagia karena tempatnya dipakai buat ibadah. Makanya orang-orang yang dititipkan harta, carilah celah untuk mendapatkan sodakotin jariyah. Itu bekal buat kita. Kalau kita sudah meninggal dunia, kita nggak bisa sholat, kita nggak bisa ngaji, tapi masjid ini dipakai buat sholat, maka pahala itu sampai kepada kita. Enak tidak? Enak tidak? Tuh. Makanya jadi orang jangan bakhil. Tahu bakhil? Halo? Tahu bakhil? Pelit. Tahu pelit? Medit. Tahu medit? Koret. Tahu koret? Buntut gasiran. Al-bakhil ba'idun minan nas, ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, wa qaribun minan nar. Nih ibu bapak, kata Nabi, al-bakhil, orang yang pelit, ba'idun minan nas. Orang yang pelit itu manusia nggak ada yang demen sama orang pelit. Betul? Betul? Orang manusia tidak ada yang suka sama orang yang bakhil, nggak ada. Di sini ada orang pelit nggak? Banyak. Mana orangnya? Orang yang pelit jauh sama manusia. Manusia tidak ada yang suka sama orang yang pelit. Betul? Wa ba'idun minal jannah, orang yang pelit juga jauh sama surga. Jauh sama surga. Bahkan Allah haramkan surga buat orang yang pelit. Allah haramin. Rasulullah pernah lagi mi'raj. Ada satu kitab namanya kitab itu Wasiyatul Mustafa lil Imamil Ali karamallahu wajhah. Ada kitab itu di dalam kitab itu diceritakan Nabi ketika lagi Isra Mi'raj minal Masjidil Haram ilal Masjidil, kemudian naik langit 1, 2, 3, 4, tembus sampai langit yang ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi diperlihatin surga. Nabi diperlihatin surga. Ketika Nabi lihat surga, Nabi kaget, heran. Kenapa? Ra'aitu maktuban ala babil jannah. Aku lihat di pintu surga ada tulisan besar. Kaget Nabi ketika melihat surga ada tulisan besar di pintu surga. Kemudian Nabi turun selesai Isra Mi'raj. Besoknya ketemu dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nabi bilang sama Sayyidina Ali, "Ya Ali, ra'aitu maktuban ala babil jannah." Ali, aku lihat di pintu surga ada tulisan besar di pintu surga. Apa tulisannya?
ternyata di pintu surga itu ada tulisan anti muharramatun ala kulli bakhilin wa aqin wa namamin. Ada tulisan besar di pintu surga. Surga itu diharamkan buat orang yang bakhil. Surga itu diharamkan buat anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dan surga itu diharamkan buat orang yang suka mengadu domba. Ada tulisan di pintu surga. Jadi ntar di pintu surga ada banner, ada baleho, ada tulisannya gede. Apa tulisannya? Orang pelit dilarang masuk. Nauzubillah. Itu yang pertama tuh. Allah nanya, ada yang kamu mau ajak masuk surga? Kata Masjid Al-Hikmah, ada. Siapa? Yang pertama adalah orang yang menginfakkan hartanya untuk aku, kata masjid. Yang kedua Allah tanya lagi, apakah ada lagi orang-orang yang ingin kau ajak masuk bersamamu? Faqala na'am, ada ya Allah. Siapa? Yang pertama orang yang menginfakkan hartanya untuk aku, dan yang kedua insya Allah mudah-mudahan kita semua. Yang kedua kata masjid, akan aku ajak orang-orang yang memakmurkan aku, katanya Allah. Orang-orang yang menghidupkan aku, kata masjid. Orang-orang yang memakmurkan aku, kata masjid. Dia hidupkan, dia makmurkan aku dengan sholat-sholat berjamaah. Dia hidupkan aku dengan majlis-majlis ilmu. Orang-orang itu aku akan ajak masuk bersamaku, katanya. Allahu Akbar. Buat orang yang suka sembah yang berjamaah tuh. Emang kalau masjid ini, Bapak Ibu mohon maaf, berat nih saya ngomongnya. Ya, masjid ini nggak sembarangan orang bisa datang, Pak. Nggak semua orang bisa datang ke masjid ini. Hanya orang yang beriman bisa masuk ke dalam masjid. Betul? Betul? Berat masuk ke dalam masjid. Makanya Nabi bilang, apabila kamu melihat ada orang yang datang ke masjid, apabila kamu lihat ada orang yang berkunjung kepada masjid, fashhadu lahu bil iman. Apabila kamu lihat ada orang yang datang ke masjid, apa kata Nabi? Saksikanlah bahwa orang itu adalah orang yang beriman. Insya Allah. Kalau nggak ada imannya berat, Pak. Makanya jangan heran, maaf nih, ada orang yang rumahnya deket sama masjid 20-30 meter, tapi nggak sampai-sampai ke masjid. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Ada orang yang rumahnya dekat 20-30 meter, nggak sampai-sampai ke masjid. Tapi ada orang yang 100 meter, 200 meter sampai ke masjid. Betul? Berat masuk ke masjid. Apalagi sholat berjamaah. Kata Nabi Muhammad, sholatul jamaah afdalu min sholatil fadhi bisab'i wa isrina darajah. Orang yang sembahyang berjamaah nilainya 27 kali dibandingkan dengan orang yang tidak berjamaah. Masya Allah. Tadi saya tanya sama guru kita Kimis, Pak. Kata beliau pengajian di sini rutin. Ada Sulamut Taufik yang beliau baca kitabnya, dan juga Tanqihul Qaul, satu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin bin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Dituliskan ada satu hadis di situ. Abu Hurairah, sahabat Nabi, dipanggil sahabat Nabi oleh Nabi. Abu Hurairah dipanggil, ya Abu Hurairah, sholli ma'al jamaah walau kunta jalisan. Abu Hurairah, sembahyanglah kamu berjamaah sekalipun engkau sembahyangnya dalam keadaan duduk.
sembahyanglah kamu berjamaah sekalipun engkau sembahyangnya duduk. Mohon maaf nih Bapak, kalau orang sembahyang duduk berarti dia sehat apa sakit? Sakit apa sehat? Kalau dia sekalipun engkau sakit, sembahyanglah kamu dengan berjamaah. Tuh, sampai segitunya disuruh. Makanya Abu Hurairah sejak itu nggak pernah sembahyang kecuali berjamaah. Dia selalu berjamaah, selalu berjamaah. Nah, satu hari Imam Abu Hurairah pernah ini saya belum ceramah nih, baru cerita doang. Satu hari Imam Abu Hurairah sembahyang maghrib berjamaah di masjid. Selesai sembahyang maghrib berjamaah, Imam Abu Hurairah ada urusan, maka dia tinggalkan masjid. Ada pekerjaan yang mesti dia kerjain. Waktu dia lagi kerjain urusannya, tiba-tiba kedengaran suara azan. Azan apa? Isya. Dia lagi ngerjain, kedengaran suara azan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Waktu isya datang, dia pun berhenti bekerja. Urusannya diselesaikan, kemudian dia pun berangkat pergi ke masjid, pengen sholat isya berjamaah. Sampai di masjid, ternyata sembahyang isya sudah selesai, ketinggalan. Nangis Imam Abu Hurairah karena ketinggalan sholat berjamaah. Tuh, enggak sembahyang berjamaah nangis. Orang sini ada yang begitu? Enggak. Bohong dosa lu. Enggak sembahyang berjamaah nangis. Enggak sembahyang berjamaah nangis Imam Abu Hurairah. Terlambat. Tapi dia enggak putus asa. Dia lihat orang ada duduk di sekitar masjid, didatengin sama Abu Hurairah. Ditanya, kalau bahasa kita mah begini, Bang, abang udah sholat isya belum Bang? Kalau abang belum, ayo Bang kita sembahyang, kita berjamaah. Saya terlambat, saya belum sembahyang. Ternyata orang-orang itu bilang, saya sudah sholat semuanya. Ternyata orang yang duduk di sekitar masjid sudah pada sembahyang. Tapi Imam Abu Hurairah enggak putus asa. Ini Abu Hurairah ini Pak, sahabat Nabi. Walaupun dia terlambat masuk Islamnya, dia masuk Islamnya tahun 7 Hijriah. Nabi meninggal tahun 11 Hijriah. Tahun 7 Hijriah Abu Hurairah masuk Islam. Tahun 11 Hijriah Nabi Muhammad meninggal. Berarti dia bersama Nabi berapa tahun? Hanya 4 tahun. Sebentar sama Nabi. Tapi ternyata satu-satunya sahabat yang paling banyak menerima hadis dari Nabi justru adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah dapat hadis dari Nabi paling banyak di antara sahabat yang lainnya. Kurang lebih 5.387 hadis. Banyak ya. Nah, dia sembahyang, orang ditanya, ternyata tuh orang udah pada sembahyang. Tapi dia nggak putus asa, dia keluar ke masjid. Ngapain Bapak Ibu? Imam Abu Hurairah datengin rumah-rumah yang ada di sekitar masjid. Didatengin satu-satu sama Imam Abu Hurairah. Kemudian Imam Abu Hurairah, Assalamualaikum, mohon maaf Bapak Ibu, apakah di rumah ini ada yang belum sholat isya? Kalau ada, mari sama-sama bersama saya kita sholat berjamaah. Ya Allah, sampai begitu tuh Imam Abu Hurairah. Ternyata rumah-rumah yang ada di masjid semuanya sudah sholat isya semua. Nangis sedih. Akhirnya Imam Abu Hurairah pulang ke rumah. Maaf Bapak Ibu, Imam Abu Hurairah pulang ke rumah, kemudian dia sembahyang isya sendiri di rumahnya. Berapa kali dia sembahyang isya malam itu? Ternyata Abu Hurairah
malam itu dia sembahyang Isya sebanyak 27 kali dia sembahyang karena ingin mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Malam itu sembahyang Isyanya 27 kali. Subhanallah. Nih Abu Hurairah besok pagi-pagi subuh ketemu sama Nabi, sembahyang berjamaah sama Nabi. Kemudian Abu Hurairah cerita sama Nabi, apa kata Sayyidina Abu Hurairah? Ya Rasulullah, semalam saya sembahyang maghrib berjamaah, terus saya ada urusan, saya pergi, saya tinggalkan. Ketika saya bekerja, kedengaran suara azan Isya, saya pun tinggalkan itu pekerjaan saya berangkat menuju masjid, pengen sholat berjamaah, tapi ternyata sampai di sana sembahyang Isya sudah selesai. Saya nggak putus asa ya Rasulullah, saya cari orang, ternyata semuanya sudah berjamaah. Lalu aku sembahyang di rumah ya Rasulullah, karena semua sudah berjamaah. Aku sembahyang sendiri di rumah. Maaf ya Rasul, semalam aku sembahyang Isya 27 kali. Aku mau tanya ya Rasulullah, itu sembahyang saya yang 27 kali, apakah sama nilainya dengan orang yang sholat berjamaah? Ya Rasulullah, apakah sembahyang saya yang 27 kali, sembahyang Isya yang aku lakukan semalam sebanyak 27 kali, apakah sama nilainya dengan orang yang sembahyang berjamaah? Apa kata Nabi Muhammad? Tidak ya Aba Hurairah, nilainya tidak sama. Ketahuilah oleh engkau, orang yang sholat berjamaah itu bukan hanya ada imam, bukan hanya ada makmum, tapi para malaikat ikut hadir di dalamnya. Insya orang yang memakmurkan aku akan ajak dia untuk masuk ke surgamu ya Allah, kata masjid. Orang yang memakmurkan aku dengan sholat berjamaah, aku akan ajak dia. Dan aku pun akan ajak orang-orang yang selalu hadir di dalam majlis-majlis ilmu. Insya tuh, bayang berjamaah jangan ditinggal, betul? Insya, apalagi sembahyang subuh, kan sembahyang subuh rada-rada susah ya. Iya, kecuali di sini. Saya sering lewat subuh sini. Saya lihat tuh kalau sembahyang subuh, alhamdulillah penuh sampai keluar-luar. Nggak ada yang masuk. Insya, makmurin ini masjid kita. Demi Allah, kampung ini akan berkah selama masjid ini ada. Amin. Ya Rabbal. Bukan hanya dengan sholat berjamaah, hadir ke majlis ilmu, mumpung ada guru kita yang mengajar, mumpung masih ada ulama yang mengajarkan kita. Jangan sia-siain, hidupkan majlis ilmu. Nih malam ini lapangan masjid tempat ini jadi terang, betul ya? Betul. Karena ada apa? Lampu. Ya, karena terang kita bisa bedain mana anak kecil, mana perempuan, mana bapak-bapak. Bisa bedain nggak? Bisa bedain nggak? Mana yang pakai wajah merah, mana yang pakai baju hitam, mana yang pakai baju biru. Karena terang, bisa bedain nggak? Karena terang, masjid kita kelihatan. Oh, itu pintu, itu jendela. Kenapa? Terang. Enakan terang apa enakan gelap? Enggak jawab semuanya. Enakan terang apa enakan gelap? Iya, gue juga tahu, kelihatan. Enakan terang apa enakan gelap? Terang tuh enak, karena terang kita jadi bisa bedain. Oh, masjid kita ada warna hijaunya, ada warna hitamnya, ada warna putihnya. Betul? Karena terang kita bisa lihat, oh itu perempuan, ini bapak-bapak, ini anak-anak. Kenapa? Terang. Artinya kita butuh cahaya, kita butuh lampu yang bisa menerangi kita. Tapi bukan lampu ini mah lampu dunia.
lampu ini hanya bisa menerangi masjid, betul? Lampu ini hanya bisa menerangin rumah, lampu ini hanya bisa menerangi warung, toko dan kantor kita, betul? Tapi lampu ini gak bisa menerangi hati kita. Kita butuh cahaya yang bisa menuntun kita agar dekat kepada Allah. Kita butuh cahaya yang bisa menuntun kita biar cinta kepada Rasulullah. Bukan lampu ini mah lampu dunia. Lalu lampu apa Ustaz? Iya, kita butuh satu lampu. Apa? Al ulama masabihul ardi wa khulafaul anbiya wa warasatul anbiya. Tuh kata Nabi, kita butuh cahaya yang bisa menuntun kita. Apa cahaya itu? Al ulama'u masabihul ardi. Ulama adalah cahaya yang menerangi kita untuk menuju Allah dan Rasulnya. Insya duduk kita sama majlis-majlis di pengajian-pengajian, bukan hanya sekedar kita sholat berjamaah, tapi kita juga hadir di pengajian. Alhamdulillah, katanya malam ini biasanya malam pengajian, betul ya? Betul ya? Alhamdulillah. Dan tadi juga kata Kiai, alhamdulillah Ustadz di sini pengajian penuh kayak begini yang hadir. Bapak Ibu mohon maaf, duduk saja di pengajian. Ibadah yang tidak ada ibadah yang paling besar nilainya di sisi Allah kecuali adalah menuntut ilmu. Saya ulangin, kata Imam Ghazali, ibadah min a'zamil ibadah, di antara ibadah yang paling besar nilainya di sisi Allah adalah menuntut ilmu. Bahkan ada hadis Nabi mengatakan talabul ilmi afdalu indallah minas shalah wasiyam wal haji wal jihad fi sabilillah. Kata Nabi Muhammad, talabul ilmi, menuntut ilmu itu afdalu indallah, lebih afdal di sisi Allah, lebih utama di sisi Allah daripada sholat, daripada puasa, daripada haji. Masya Allah, menuntut ilmu itu lebih utama daripada sholat, daripada puasa, daripada haji, bahkan lebih utama daripada jihad fisabilillah. Kenapa? Sholat yang kita kerjakan, puasa yang kita lakukan, haji yang kita laksanakan tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak dilandasi dengan apa? Ilmu. Harus dengan ilmu. Makanya makmurin pengajian kita, amin ya Rabbal. Nggak usah pakai repot-repot, nggak usah bawa kitab, nggak usah pakai bawa kitab, nggak usah bawa buku, nggak usah bawa pulpen, duduk aja. Abdullah ibnu Mas'ud sahabat Nabi pernah dipanggil sama Nabi. Kata Nabi, ya Abna Mas'ud, wahai Abdullah ibnu Mas'ud, julusuka fi majlisil ilmi, duduknya kamu di dalam majlis ilmu, duduknya kamu di dalam majlis ilmu, tanpa bawa kitab, tanpa bawa pulpen, tanpa bawa buku, duduk saja kamu di dalam majlis ilmu. Afdalu min alfi rakaatin, itu lebih utama, lebih baik, lebih afdal daripada orang yang sembahyang 1000 rakaat. Duduk aja, kagak bawa kitab, kagak bawa buku, nggak bawa pulpen, timbang, duduk doang. Itu juga senderan duduknya. Ternyata pahalanya lebih besar dari orang yang 1000 rakaat sholatnya. Subhanallah. Tuh dua, tempatnya yang baik. Kita bertemu di tempat yang paling baik, masjid. Insya Allah. Yang kedua, kita bertemu bersilaturahmi malam ini bukan hanya di tempat yang baik, tapi dalam acara yang baik.
Ini acara apanya? Acara apa? Maulid. Emang masih ada maulid? Hah? Emang masih ada? Maulid kalau sisi bahasa udah habis, Pak. Ya. Karena maulid itu memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad. Kalau hari yang kita peringati hari lahirnya udah lewat. Maulid 12 Rabiul Awal. Ini udah Jumadil Awal akhir. Bentar lagi masih Jumadil akhir. Ini udah di penghujung Jumadil Awal. Jadi kalau bicara hari kelahirannya udah lewat. Tapi kenapa sampai saat ini kita masih memperingati itu? Kita bukan memperingati maulidnya, tapi kita peringati mauludnya. Kita mau memperingati lahirnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya. Kenapa ini kita lakukan? Pengen nunjukin bahwa kita cinta sama Nabi. Betul? Pengen ngebuktiin bahwa sesungguhnya kita bahagia, kita senang dengan lahirnya Nabi Muhammad. Bapak Ibu senang gak dengan maulid? Senang gak dengan lahirnya Nabi Muhammad? Maaf. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, ulama besar yang di Mekah, bilang hari lahirnya Nabi Muhammad adalah hari raya yang paling terbesar di antara hari raya umat Islam. Hari kelahiran baginda Nabi Muhammad adalah merupakan min a'zamil a'yad. Dia termasuk hari raya yang paling terbesar di antara hari-hari raya umat Islam. Hari raya Maulid lebih besar daripada hari raya Idul Fitri, lebih besar daripada hari raya Idul Adha, lebih besar daripada Lailatul Qadar. Dia berjumpa dengan Nabi. Wajar kalau seandainya Sayyidina Umar Ibn Khattab dia cinta sama Nabi, dia beriman sama Nabi, dia rela mengorbankan segala-galanya untuk Nabi. Wajar karena dia hidup bersama dengan Nabi Muhammad. Betul? Tapi ada yang luar biasa. Ada yang luar biasa, belum pernah ketemu Nabi, belum pernah jumpa Nabi, belum pernah lihat Nabi, tapi dia beriman kepada Nabi, dia cinta kepada Nabi, bahkan dia bersolawat kepada Nabi. Ini yang luar biasa. Ini yang luar biasa. Makanya orang-orang yang seperti inilah yang dirindukan oleh Nabi Muhammad. Insya Nabi rindu, Pak. Satu hari nih, ketika Nabi sedang berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, tiba-tiba Nabi berdiri. Kemudian Nabi bilang, apa kata Nabi Muhammad? Mata alqa ikhwani. Berulang-ulang Nabi bilang, kata Nabi Muhammad, mata alqa ikhwani, mata alqa ikhwani. Kapan aku bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku? Kapan aku bisa bertemu dengan saudara-saudaraku? Aku rindu dengan mereka. Aku ingin bertemu dan berjumpa dengan mereka. Mata alqa ikhwani. Kapan aku bisa berjumpa dengan mereka? Aku ingin berjumpa dengan saudara-saudaraku. Sahabat dengar omongan itu bingung, heran. Kenapa kok Nabi tiba-tiba ngomong begini? Berulang-ulang Nabi ngomong seperti itu, sampai heran sahabat semua. Tiba-tiba ada yang berdiri, sahabat nanya. Kata salah seorang sahabat, alasna ikhwanaka ya Rasulullah, ya Rasul,
bukankah kami semua ini adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Bukankah kami yang hadir pada malam hari ini semua adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bilang apa? Bukan, kalian bukan saudara-saudaraku, antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Aku rindu dengan saudara-saudaraku. Aku ingin berjumpa dengan saudara-saudaraku. Aku ingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Jadi sahabat tambah bingung lagi. Sehingga nanya lagi nih sahabat, "Waman ikhwanuka ya Rasulullah?" Ya Rasul, kalau kami bukan saudara-saudaramu, kalau kami hanya sebatas sahabat-sahabatmu, padahal kami orang yang hidup bersamamu, padahal kami orang yang berjuang dan berjihad bersamamu, kalau kami hanya sebatas sahabat-sahabatmu, waman ikhwanuka ya Rasulullah, lalu siapakah yang engkau maksud sebagai saudara-saudaramu itu ya Rasulullah? Orang yang engkau ingin berjumpa sama mereka, orang yang pengen bertemu sama mereka, orang yang engkau ingin rindu sama mereka. Siapa yang engkau maksud dengan saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kalau kami hanya sebatas sahabat, waman ikhwanuka ya Rasulullah, siapa orang yang engkau rindukan itu? Siapa saudara-saudaramu itu ya Rasul? Ibu, bapak, apa jawaban Nabi? Kata Nabi Muhammad, ikhwani unasun ya'tuna min ba'di amanu bi walam yarawni wa sallu alayya walam yaltaqu. Masya Allah. Kata Nabi Muhammad, ikhwani, yang aku maksud dengan saudara-saudaraku, orang-orang yang aku rindukan, orang yang ingin sekali aku bertemu dan berjumpa sama mereka, adalah unasun ya'tuna min ba'di, adalah orang-orang yang hidup bukan pada zamanku, orang-orang yang hidup sesudah wafatku. Amanubi walam yarawni, tapi mereka beriman kepadaku padahal mereka belum pernah melihat aku. Wasallau alayya walam yaltaqubi, mereka bersolawat kepadaku padahal mereka belum pernah berjumpa dengan aku. Itulah orang yang aku rindukan. Insya mudah-mudahan di antara orang-orang yang dirindukan oleh Nabi adalah kita yang hadir pada malam hari ini. Amin ya Rabbal. Cinta sama Nabi? Cinta sama Nabi? Mana buktinya? Mana buktinya? Nah, yang pertama, ini aja yang saya mau bahas, ya, udah 11:30. Nih, yang pertama, kalau kita cinta sama Nabi, modal kita cinta aja. Habis kalau kita mau ngikutin ibadah Nabi, sanggup gak? Kalau mau ngikutin ibadah seperti ibadah Nabi, sanggup gak? Kita gak sanggup, karena ibadah Nabi begitu luar biasa. Betul? Yang kedua, kalau kita mau mencontoh daripada akhlak Nabi, sanggup gak? Terlalu mulia akhlaknya Nabi Muhammad. Kita gak sanggup untuk mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad, karena akhlak Nabi Muhammad begitu mulia. Satu-satunya manusia yang dipuji langsung akhlaknya oleh Allah hanya Nabi Muhammad. Satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang dipuji akhlaknya karena saking mulianya akhlak Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Gak sanggup kita ngikutin akhlaknya Nabi. Lalu apa sebagai bukti kecintaan kita? Nah, kalau ibadahnya kagak sanggup, akhlaknya kita nggak bisa meneladani secara sempurna, cukup satu. Ini pesan saya sebagai penutup di antara pertemuan kita. Apa? Jangan hilangkan cinta kita sama Nabi. Insya jangan hilangkan apa? Cinta kita sama Nabi.
Tadi ada kitab yang dibaca, Riyadhus Shalihin. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Nabi lagi begini di dalam masjid, Pak. Lagi ceramah Nabi, lagi dakwah Nabi. Ketika Nabi lagi dakwah, semua sahabat lagi dengerin. Begitu terkesimanya dengan dakwah, tiba-tiba ujuk-ujuk, berarti ujuk-ujuk. Tiba-tiba ada yang datang masuk ke dalam masjid. Ada anak muda dari kampung datang masuk ke dalam masjid. Nabi lagi ceramah, dia masuk tiba-tiba ke dalam, nggak pakai salam lagi. Udah begitu sampai di dalam, ini anak muda teriak. Apa kata anak muda ini? Ya Muhammad, mata sa'ah. Dia teriak, masuknya kagak ngucapin salam, tiba-tiba masuknya kagak ada sopan santunnya. Itu semua sahabat kira-kira marah tidak? Marah tidak? Marah, kesel sama nih anak muda. Siapa ini orang? Kagak ada sopan santunnya. Nggak tahukah dia Nabi Muhammad? Rasulullah sedang menyampaikan dakwah. Dia masuk tiba-tiba, dia teriak, bilang, apa kata dia? Mata sa'ah, ya Muhammad, hari kiamat kapan? Nanyain apa? Orang lagi ngaji, tiba-tiba datang ngomongin, bukan lagi ngomongin kiamat Nabi. Tiba-tiba orang itu nanya, ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Ini sahabat semuanya kesel, marah sama dia. Kurang ajar nih orang, kagak ada sopan santunnya. Tapi apa akhlaknya Nabi? Akhlak Nabi tidak marah. Nabi senyum, tapi Nabi tidak menjawab pertanyaan dia. Nabi balik bertanya kepada dia. Ketika anak muda itu tanya, ya Muhammad, wahai Muhammad, kapankah hari kiamat itu? Nabi nggak jawab, Nabi balik. Apa kata Nabi? Anak muda, ma'adatalaha. Engkau nanyain kiamat, emang bekal apa yang sudah kamu punya? Biasanya orang kalau udah nanyain, pasti udah siap. Ditanyain, Muhammad, kapan hari kiamat? Kata Nabi Muhammad nggak jawab. Nabi Muhammad balikin. Kata Nabi Muhammad, ma'adatalaha. Emang bekalnya apa kamu nanyain hari kiamat? Emang persiapan apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Apa jawaban anak muda ini? Anak muda ini bilang, ma'adatullah, ya Rasulullah, maaf, saya belum punya bekal apa-apa untuk hari kiamat. Saya belum punya persiapan apa-apa untuk hari kiamat. Salat saya masih sedikit, zakat saya masih sedikit, puasa saya masih sedikit, ibadah saya masih sedikit. Saya belum punya apa-apa. Bekal saya hanya satu. Apa? Saya cinta kepadamu, ya Muhammad. Bekalnya hanya apa? Saya cinta kepadamu. Apa jawaban Nabi? Anta ma'aman ahbabta. Hai anak muda, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai nanti di dalam surga, insya Allah. Bekal apa? Bekal apa? Cinta. Ibadah kita nggak bisa, ngikutin akhlaknya nggak bisa. Jangan tinggalkan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Lalu bagaimana cara kita menunjukkan cinta? Satu, ini bekal kita malam ini sebagai tanda rasa cinta kita. Man ahabba syai'an fa'aktsaru min zikrihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu, pasti dia akan banyak menyebut nama yang dia cintai. Jelas? Barang siapa yang mencintai sesuatu, pasti dia akan banyak menyebut-nyebut nama yang dia cintai. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, maka kita akan banyak menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad, yaitu dengan membaca apa? Sholawat kepada Nabi Muhammad. Nih kunci yang paling utama, banyakin sholawat. Beda dengan sholat. Ibadah sholawat enggak sama dengan haji, enggak sama dengan puasa. Ibadah sholawat punya karakter.
tersendiri. Dia nggak sama dengan haji. Mohon maaf, di sini ada yang belum berangkat haji? Ada? Saya doain mudah-mudahan biar bisa berangkat haji. Amin ya robbal, amin ya robbal. Kalau yang belum umroh ada nggak? Banyak juga. Coba yang belum tunjuk tangan. Nggak benar ini. Yang tunjuk tangan saya doain bisa berangkat. Ayo coba tunjuk tangan. Yang belum. Banyak juga ya. Coba lagi. Mau berangkat? Mau berangkat umroh? Betul? Saya tanya. Maaf, kalau dibayarin mau nggak? Kalau dibayarin mau nggak? Coba yang mau dibayarin tunjuk tangan. Pak Lurah, banyak juga nih Pak Lurah yang mau. Mudah-mudahan kita bisa berangkat, amin. Ya Rabbal. Dia beda sama sholawat, sama ibadah sholawat beda. Perhatiin coba. Ketika Allah perintahkan salat, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah oleh kamu salat. Allah perintahin salat. Ibu, Allah perintahin salat. Ibu salat nggak? Bapak salat nggak? Ketika Allah perintahkan salat, kita salat. Allah salat nggak? Allah salat nggak? Enggak. Allah perintahkan salat sama kita salat, tapi Allah tidak salat. Betul? Ada perintah besok, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Datang perintah apa? Puasa besok bulan Ramadan. Datang bulan Ramadan, kita puasa nggak? Kita puasa nggak? Puasa. Pertanyaannya, Allah puasa nggak? Allah tidak puasa. Allah perintahkan salat, kita salat, Allah tidak salat. Allah perintahkan puasa, kita puasa, Allah tidak puasa. Allah perintahkan haji, kita haji, Allah tidak haji. Betul? Tapi lihat, perhatikan, ketika Allah perintahkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allah bersolawat tidak? Allah bersolawat tidak? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Nih hebatnya solawat. Hebatnya selawat. Ibadah yang luar biasa. Saya hanya mau cerita satu. Boleh saya cerita? Boleh saya cerita? Satu hari saya diundang ceramah. Diundang ceramah di daerah Jakarta. Namanya di daerah Jakarta Pusat. Nah, kemudian saya diundang ceramah di tempat itu dalam rangka cara seperti ini juga. Tablik akbar dalam rangka peringatan Maulid di Jakarta Pusat. Acaranya malam, sore-sore ditelepon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Kiai, mohon izin Pak Kiai, mau mengingatkan Pak Kiai, nanti malam acara di tempat kami. Oh iya, baik. Insya Allah saya hadir. Mohon izin Pak Kiai, nanti malam acara di tempat kami panitia habis maghrib insya Allah akan datang menjemput Kiai. Oh, jadi mau dijemput? Iya. Alhamdulillah, terima kasih. Kebetulan saya belum tahu tempatnya. Ya baik, saya tunggu. Dah, singkat cerita, datanglah yang jemput. Panitia nih, 3 orang. Berapa? Datang 3 orang. Dah, ketika datang kemudian selesai, udah duduk di rumah, kita kasih teh, kita ngopi dan lain sebagainya. Kira-kira jam 8:30 jalan. Berangkatlah kita, saya naik mobil jemputan. Tadi yang jemput berapa orang? 3. Dah, supir 1. Kemudian masuklah, supir duduknya di depan. Emang salah? Nah, supir duduk di depan. Tadi yang datang 3, berarti tinggal berapa orang? 2. Yang 1 lagi duduk di samping supir. 2 tuh. Berarti tinggal 1. Nah, yang tinggal 1 duduk di samping saya, di tengah. Duduk dari tengah. Ini saya boleh cerita nih? Hah? Dah, saya duduk nih di tengah sama dia. Jalan nih mobil. Jalan.
Di tengah perjalanan, nih anak muda yang duduk di samping saya pegang tangan saya. Nih anak muda yang duduk di samping saya pegang tangan saya. Apa kata dia? Pak Ustadz, mohon maaf Pak Ustadz, mohon izin, tolong bimbing saya Pak Ustadz. Saya mau tobat, saya mau insaf. Itu kata dia tuh yang duduk di samping saya. Saya diem aja, saya cuma liatin doang tuh orang. Dah, dia. Dia ngomong lagi, Ustadz, mohon maaf Pak Ustadz, tolong bimbing saya mau tobat, saya mau insaf. 2 kali dia ngomong, 3 kali, 4 kali, sampai 5 kali ini anak ngomong. Saya mau tobat Pak Ustadz, tolong bimbing saya mau insaf. Apa yang mesti saya lakukan? Karena udah 5 kali dia ngomong, akhirnya penasaran. Saya tanya juga sama dia, Bang, maaf dah Bang, kenapa abang pengen tobat? Kenapa abang pengen insaf? Emang dosa apa yang abang udah kerjain? Emang maksiat apa yang abang udah lakuin? Saya tanya sama dia. Apa kata dia? Maaf Pak Ustadz, saya malu. Udah terlalu banyak dosa-dosa saya. Udah terlalu banyak maksiat yang saya udah kerjain. Saya udah zina, saya udah nyolong, saya udah minum, saya udah judi, saya udah kena narkoba. Dosa saya udah banyak Pak Ustadz. Itu rumah-rumah tahanan yang ada di Jakarta hampir semua sudah saya masuki Pak Ustadz. Kemudian tangan saya dipegang kenceng banget sama dia. Apa kata dia? Ustadz, bahkan ada satu dosa yang sampai saat ini saya takut Pak Ustadz. Saya selalu dibayang-bayangin saya pernah bunuh orang. Tangan saya dipegang, saya takut juga sama dia. Tangan saya dipegang sama dia. Pak Ustadz, itu rumah tahanan yang ada di Jakarta semuanya udah saya masukin. Ibu mohon maaf, ini anak muda di mobil. Kemudian dia buka baju kokohnya, dia angkat kainnya di depan saya. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, itu anak muda sekujur tubuhnya dari ujung kaki sampai ujung leher, sekujur tubuhnya penuh dengan apa? Tato. Dia pegang, tolongin saya Pak Ustadz, saya mau tobat, saya mau insaf. Tuh, saya belum sempet jawab pertanyaan dia, sampai di tujuan. Akhirnya saya nggak jawab, saya turun, saya ceramah. Dah, selesai ceramah pulang, saya naik mobil jemputan lagi. Dah, saya pulang, saya naik mobil jemputan. Pas saya masuk, ada dia lagi di dalam. Ada nih anak muda lah, ngintilin, tahu ngintilin? Apaan? Ada dia lagi di dalam mobil. Akhirnya saya masuk juga dah. Dah saya duduk. Ibu, bapak mohon maaf. Ternyata pada saat perjalanan pulang, saya Masya Allah kagum bener, nggak ada satu kata pun yang keluar dari mulut anak muda ini. Dia diam, dia nunduk, tidak ada satu kalimat pun yang keluar dari mulutnya. Diam aja sampai rumah kita. Lah, dia diem, gue juga diem lagi. Nunduk sampai di rumah saya. Nah, ini yang saya mau cerita ini. Ketika saya sampai di rumah, saya turun dari mobil. Ternyata nih anak muda turun juga dari mobil. Apa yang dilakukan sama dia? Setelah dia keluar dari mobil, tiba-tiba dia langsung memeluk saya. Dan dia menangis di pundak saya. Ini anak muda bilang, Ustadz, tolongin saya Ustadz. Saya takut, dosa saya udah terlalu banyak, maksiat saya udah terlalu banyak. Saya takut Ustadz, saya mau tobat. Apa yang mesti saya
kerjain. Ya Allah, di situ saya baru terasa, yakin saya ini anak emang benar-benar pengen apa? Tobat. Akhirnya saya bilang sama dia, Bang, maafin ya Bang, saya nggak nasehatin, tapi saya mau pesen aja sama abang. Ini pesen bukan dari saya Bang, tapi ini janjinya baginda Nabi Muhammad. Sebanyak apapun dosa yang abang udah lakuin, sebanyak apapun maksiat yang abang udah kerjain, kata Nabi Muhammad, kalau ini kamu lakukan, Allah akan mengampuni semua dosa-dosamu. Saya hanya pesan satu, ini pesannya Nabi Muhammad, abang jangan putus asa. Kalau memang abang pengen bertobat, bertobat dengan taubatan nasuha. Kalau engkau sudah bertobat dengan taubatan nasuha, maka lakukanlah satu ini. Saya sampaikan hadis, kemudian saya bilang, aksiru minas solati alayya fa inna solatakum alayya maghfiratun li zunubikum. Itu yang saya pesan. Saya bilang sama anak muda ini, Bang, andai kata dunia ini penuh dengan dosa yang abang lakukan, andai kata dosa abang itu sebanyak air lautan yang ada di lautan, kalau abang bertobat dengan taubatan nasuha, kemudian abang memperbanyak apa yang saya sampaikan ini, cukup Bang, satu aja abang kerjain. Apa? Aksiru minas salati alayya, perbanyaklah oleh kamu bersolawat kepadaku, kata Nabi Muhammad. Fa inna solatakum alayya, karena sesungguhnya solawat yang kalian baca untuk aku, kata Nabi, maghfiratun lizunubikum, akan menghapuskan segala dosa-dosa yang kamu kerjakan, insya Allah. Jadi saya baca solawat aja Pak Ustaz? Iya. Berapa banyak yang mesti saya baca? Sebanyak-banyaknya. Kapan Pak Ustaz saya bacanya? Kapan saja, di mana saja. Akhirnya kata anak muda itu, baik Pak Ustaz, maaf. Kemudian dia ambil tangan saya, dia cium tangan saya. Apa kata dia? Pak Ustaz, saya mohon izin, saya minta redhonya, malam ini saya akan mulai membaca sholawat itu. Baik, dah. Akhirnya selesai. Saya pun masuk pulang ke rumah, dia pun pulang. Dah, saya masuk, dia pulang. Ya udah sampai situ doang ceritanya. Akhirnya dia pulang. Saya kagak ketemu dia lagi. Udah kagak pernah ketemu lagi. Hari ganti minggu, minggu tukar bulan. Waktu jalan nih, hari ganti minggu, minggu tukar bulan. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. 4 bulan kemudian, sore-sore ada yang telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kiai, mohon maaf ganggu Bu Kiai. Oh iya, dari mana? Saya dari Jakarta Pusat Pak Kiai, yang dulu ngadain acara di tempat kami di Jakarta. Oh iya, gimana kabarnya? Baik, baik. Pak Kiai, mohon izin Pak Kiai, semalam kami rapat DKM dengan warga, terus kami pengen bikin tablik akbar, kami bikin pengajian akbar, dan kita sepakat hasil rapat semalam minta Pak Kiai kembali ceramah di tempat kami. Oh kapan? Tanggal berapa? Oh ya udah, insya Allah. Dah. Terima kasih Pak Kiai, kalau memang bisa. Mohon izin Pak Kiai, nanti kalau waktunya tiba, acaranya tiba, izinkan kami akan menjemput Pak Kiai lagi. Saya bilang gak usah dijemput. Gue takutnya anak muda ngikut lagi. Dah gak usah dijemput. Dah, insya Allah saya datang. Insya Allah saya masih tahu. Dah. Singkat cerita, tibalah waktunya. Kemudian saya pun datang ke sana ceramah. Dah, sampailah saya di sana, masjid saya ceramah akbar. Selesai ceramah, saya diajak istirahat, makanlah di situ. Jadi di sana habis ceramah makan. Iya, ngerti. Di sana
Ini saya lagi cerita. Saya datang sono ceramah, habis ceramah di sono habis ceramah dah saya. Kemudian selesai ceramah makan lagi. Sambil makan ngobrol sama pengurus masjid. Saya tanya sama pengurus masjid, Pak Haji, 4 bulan yang lalu pertama kali saya ceramah di sini, itu ada anak muda yang jemput saya. Yang mana Kiai? Namanya saya lupa. Tapi orangnya begini. Saya cerita itu. Orangnya tuh tato dari ujung kaki sampai ujung leher. Tuh kuping banyak tindik-tindiknya. Tuh dia yang jemput saya. Yang mana Kiai ya? Nggak tahu namanya, saya lupa. Tapi kupingnya banyak tindiknya, kakinya sampai badannya. Oh iya bener Kiai. Itu bener tuh anak muda yang tatoan, yang banyak tatonya, yang kupingnya banyak tindiknya. Betul, waktu itu emang jemput Kiai. Kok nggak kelihatan malam ini kemana ya? Saya mau ketemu sama dia. Maaf Pak Kiai, itu anak muda yang dulu jemput Kiai itu, yang tatoan itu tuh, yang banyak banget apa tindiknya itu, mohon maaf, baru beberapa hari yang lalu meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maaf Kiai, itu anak muda baru beberapa hari yang lalu meninggal dunia, mati. Sampai sekarang Bu. Bener ini. Mati tuh anak muda sampai sekarang. Saya nggak kaget dengar dia meninggal, enggak. Saya nggak terkejut dengar dia meninggal nih anak muda. Kenapa? Karena yang namanya kematian dia bisa datang sama siapa aja, betul? Yang namanya mati kan kagak milah-milih. Yang sehat mati, yang sakit mati, yang tua mati, yang muda, yang besar, yang kecil, yang kaya, yang miskin, yang dengerin ceramah. Saya nggak kaget dengar anak muda itu meninggal dunia. Ibu, bapak, mohon maaf, tapi ada satu yang membuat saya iri ketika diceritakan sama pengurus masjid itu. Apa kata pengurus masjid itu? Kiai, itu anak muda baru beberapa hari yang lalu meninggal dunia. Dan dia meninggal dunianya dalam keadaan sujud waktu sholat subuh berjamaah. Bagus gak? Bagus gak? Itu yang bikin saya iri. Maaf, Ustadz belum tentu bisa meninggal seperti itu. Betul? Betul? Kiai belum tentu bisa meninggal dunia seperti itu. Ini preman, ini bajingan. Dosa apa yang belum dia kerjakan? Dia udah zina, dia udah nyolong, dia udah minum. Itu rumah tahanan, semua udah dimasukin sama dia. Badannya sekujur tubuhnya penuh tato. Tapi ketika dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobatnya diterima oleh Allah, diangkat derajatnya, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang bikin saya iri nih. Masya Allah, preman bang, tapi bisa seperti itu. Kenapa? Itu yang membuat saya iri, penasaran. Akhirnya saya tanya sama pengurusnya, Pak Haji, bener, betul, betul Kiai, saya yang nyaksiin. Karena dia sembahyang di tempat ini. Dia meninggal dunia dalam keadaan sujud sholat subuh berjamaah. Saya tanya, Pak Haji, 4 bulan yang lalu dia nangis di pundak saya. Dia nangis-nangis di pundak saya. Dia pengen tobat, pengen insaf, minta dibimbing.
Sekarang saya dengar dia matinya dalam keadaan seperti itu, begitu mulianya. Emang apa yang udah dikerjain sama anak muda? Apa kata pengurus masjid? Kiai, maaf Kiai, ini anak muda orang kampung sini asli. Anak muda ini emang kerjaannya tiap hari berbuat maksiat. Orang sini udah kagak heran kalau dia ngeliat dia mabok mah. Orang sini udah kagak heran kalau ngeliat dia main judi mah. Tiap hari emang nih anak muda jalannya kagak pernah lurus, begoyang. Orang sini kagak heran Pak Kiai, emang tukang maksiat. Tapi emang belakangan ini saya saksinya, nih anak muda berubah. Beberapa bulan ini nih anak berubah. Saya liatin, saya perhatiin Kiai, ini anak muda Zohor, Asar, Maghrib, Isya, Subuh selalu berjamaah, nggak pernah nggak berjamaah. Dan yang hebatnya lagi Pak Kiai, kalau habis sembahyang Isya, orang pada pulang, dia enggak. Dia datang nemuin saya, dia ngomong, Pak Haji, maaf Pak Haji, boleh nggak saya minta izin, saya mau iktikaf di masjid ini sampai pagi. Akhirnya saya izinin. Ternyata anak muda ini tiap hari malam habis sembahyang Isya, orang pada pulang, dia iktikaf sampai pagi setiap malam. Kata nih Pak Haji, saya Kiai pernah ngintip apa sih yang dilakuin sama dia, apa sih yang dikerjain sama dia. Tiap malam dia iktikaf di masjid. Saya liatin, maaf Pak Kiai, dia enggak baca Quran, dia enggak sembahyang tahajud, tapi dia nangis setiap malam hanya baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baca apa? Setiap malam dia hanya baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Dia enggak tahajud karena dia belum bisa bertahajud. Dia enggak baca Quran karena dia belum bisa baca Quran. Dia baru tobat, dia baru ngeh sama agama. Yang dia bisa hanya baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Yang dia bisa hanya itu doang. Tapi tiap malam dia nangis baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Makanya Allah angkat derajatnya berkat apa? Sholawat kepada Nabi Muhammad. Masya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nih kelebihan sholawat. Di situ saya ingat, Masya Allah, benar. Ada satu hadis, malaikat Ijrail. Malaikat Ijrail, ibu kenal sama malaikat Ijrail? Bapak ada yang mau kenalan sama Ijrail? Kalau ada yang mau kenalan, saya punya nomor handphonenya nih. Saya jadi ingat satu hadis. Pernah satu malam malaikat Ijrail datang kepada Nabi. Kemudian malaikat Ijrail itu duduk di depan Nabi, fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi, diadu dua dengkulnya dengan dengkul Nabi Muhammad. Diadu tuh. Datang malaikat Ijrail. Malaikat Ijrail tugasnya ngapain? Tugasnya ngapain? Mencabut nyawa. Dia datang malam-malam duduk dan dia berhadapan dengan Nabi, diadu dua dengkulnya di hadapan Nabi. Berarti jauh apa dekat? Dekat. Apa kata malaikat Ijrail? Ya Rasulullah, man shalla alaika min ummatika. Ya Rasulullah, barang siapa yang suka membaca salawat kepadamu daripada umat-umatmu. Ya Rasulullah, barang siapa yang suka membaca salawat kepadamu daripada umatmu, aku bersumpah di hadapanmu, aku berjanji di hadapanmu, buat orang yang suka membaca salawat kepadamu, ana akbidu ruhahu kama kabatul arwahal anbiya wal mursalin. Saya bersumpah di hadapanmu ya Rasulullah, saya berjanji di hadapanmu ya Rasulullah, kata malaikat pencabut nyawa, buat orang yang suka membaca salawat kepadamu, maka aku akan cabut ruh
orang yang membaca salawat itu sebagaimana aku cabut ruhnya para nabi dan para rasul. Meninggal dunia dalam keadaan husnul, meninggal dunia dalam keadaan husnul. Berkat apa? Berkat apa? Salawat kepada Nabi Muhammad. Jelas tidak? Saya tanya, jelas tidak? Jelas tidak? Ibu-ibu jelas? Bapak-bapak jelas? Nah, kalau udah jelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.